Kembali ke makasih Pak Agus. Selamat malam Pak Seto. Barangkali Pak Seto sudah bisa memulai. Iya, Bu. Pak Seto, paham. Iya. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan Bisa saudara-saudara. Pak, silakan Pak Seto. Ya. Suara saya bisa... Kurang keras Pak suaranya, naik sedikit kali. Oh, sebentar. Oke, ya. Ini saya tidak di ruang mengajar, tapi di ruang bekerja saya. Baik, selamat malam Ibu, Bapak. Pak Seto lagi di ruang kerjanya. Iya. Kalau sekarang sudah jelas suara saya? Jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Malam ini kita akan mengikuti, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus selama mereka menjadi murid. Dari situ nanti kita akan bisa belajar tentang bagaimana kita harus menjadi murid Yesus itu. Nah, kita akan belajar dari Injil Markus ya. Kita akan belajar dari Injil Markus. Bapak, Ibu, saudara-saudara silahkan ke Markus. Kita ke Markus bab 1 ya, dari ayat 14. Dan kita akan menelusuri banyak bagian di Injil Markus ya. Tapi fokus kita ya bagaimana para murid Yesus itu bersikap sebagai murid. Ya, silahkan ke Markus bab 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Kemudian apa yang dilakukan di Galilea? Memberitakan Injil Allah. Nah, kemudian Yesus juga berkata begini, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat di sini, ketika Yesus mulai memberitakan kerajaan Allah, Yesus masih sendirian ya, belum ada murid. Jadi mulai bekerja di Galilea dan suaranya kecil banget. Suara saya kecil? Atau iya, kecil. Atau speaker Ibu? Tempat saya kecil. Atau speaker Ibu yang harus dibesarkan, Ibu? Sudah. Pak. Sudah tak besarkan. Sudah dibesarkan. Tapi yang lain suaranya cukup, Ibu. Cukup. Di tempat saya cukup. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bagus. Oke, Pak. Jelas, Pak. Lanjut, Bu. Iya. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 16 ya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus memanggil beberapa orang menjadi murid. Jadi di situ kita menemukan ada Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka itu nelayan yang biasa menjala ikan di Danau Galilea, tapi kemudian oleh Yesus dipanggil untuk mengikuti dia, dan mereka akan dijadikan penjala manusia. Nah, ini yang kita diskusikan di pertemuan yang lalu, orang-orang yang dipanggil menjadi murid. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 20. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, sebelumnya Yesus sudah mengajak ini Simon dan Andreas untuk ikut. Jadi sekarang mereka berlima ya. Jadi awalnya muridnya 4 dan keempatnya itu adalah
nelayan. Nah, sekarang lihat ke ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum, satu kota di tepi Danau Galilea ini ya, Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. 4 murid tadi ada di mana? Nggak usah repot-repot, nggak usah bingung-bingung nyari kan? Pasti ikut masuk ke sinagoga kan? Dan mereka itu ikut mendengarkan waktu Yesus mengajar. Dan lihat ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, ini yang agak repot memperhatikan kata mereka di ayat 22. Merekanya ini siapa? Kalau kita hanya memperhatikan ayat 21, maka mereka menunjuk kepada 4 orang murid tadi. Tapi ini di sinagoga. Tidak mungkin hanya mereka berempat, ada banyak orang yang hadir. Nah, yang takjub mendengar pengajaran Yesus itu bukan hanya 4 orang murid tadi ya, tetapi semua orang yang hadir di dalam sinagoga. Nah, kemudian, nih lihat berikutnya. Apa yang membuat orang-orang di sinagoga itu kagum kepada Yesus? Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Duh, memangnya ahli Taurat kalau ngajar gimana? Bedanya orang yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa ketika mengajar. Apalagi kemudian dibandingkan juga dengan ahli Taurat. Ilustrasinya gini, ahli Taurat itu kalau ngajar nggak pernah bebas. Maksudnya, untuk mengatakan sesuatu, dia harus kutip ajaran ahli Taurat yang lain, dia harus mengutip ya apa yang dikatakan oleh ahli Taurat yang dikagumi atau yang punya wibawa gitu. Sementara kalau Yesus mengajar, beda. Kewibawaan juga tampak ketika orang berbicara ya. Tetapi kalau dikatakan di sini mengajar sebagai orang yang berkuasa, yang dimaksudkan ya Yesus mengajar tanpa harus menggunakan otoritas, menggunakan kutipan dari ahli-ahli Taurat yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu, perhatikan para murid ada di sinagoga itu. Kalau begitu, lihat saja. Mereka memperhatikan, mendengarkan Yesus mengajar, tapi kan mereka duduk di bangku umat. Kalau dalam gereja Katolik ngomongnya gitu ya. Mereka duduk bersama jemaat yang lain yang ada di sinagoga itu. Dengan kata lain, keempat murid itu juga duduk di antara para pendengar gitu. Dan mereka mendengar orang-orang berkomentar apa tentang Yesus. Nah, kemudian lihat berikutnya 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit, dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Nah, lihat, ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan ini kerasukannya di sinagoga ya. Kerasukannya berarti di rumah ibadat orang Yahudi. Roh jahat juga masuk ke sinagoga. Nah, tolong memperhatikan kata-kata Yesus kepada
roh jahat itu. Ya. Roh jahat itu kenal ya siapa Yesus. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tapi Yesus mengatakan, diam, keluar daripadanya, keluar dari orang ini. Lalu roh jahat itu keluar, ya, sambil menjerit dengan suara nyaring, roh jahat itu keluar dari orang itu. Nah, tolong amati cara Yesus mengusir roh jahat. Diam, keluar. Hanya dengan kata-kata itu, Yesus bisa menyuruh roh jahat itu untuk meninggalkan orang itu. Nah, lihat ayat 27 lagi, ayat 27. Mereka semua takjub, kagum, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat. Nah, kali ini para murid Yesus tadi yang jumlahnya 4 tadi ya, itu melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Nah, mereka menyaksikan hanya dengan menggunakan kata, Yesus bisa menyuruh roh jahat itu pergi. Nah, Bapak Ibu, tidak ada dikatakan para murid melihat, para murid mendengar gitu ya. Tetapi kita sudah melihat mereka, Yesus dan murid-murid ada di rumah ibadat itu. Jangan maksa dengan mengatakan, ya itu kan 4 murid itu pada ngopi di warung di sebelah sinagoga. Nah itu bukan di sinagoga, kalau itu di dekat gereja Katolik biasanya ya enggak gitu. Nah kalau jawabannya begitu itu maksa ya. Tapi yang kita lihat, ya para murid hadir di situ. Nah kemudian coba lihat sekarang ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Nah, para murid sekarang melihat bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon ya. Dan Bapak Ibu di sini kita tahu Simon punya istri ya. Nah, sekarang lihat ibu mertua Simon sakit demam, kemudian Yesus hanya memegang tangan dan membangunkan perempuan itu, maka kemudian perempuan itu sembuh. Mereka melihat lagi bagaimana Yesus melakukan penyembuhan yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Oke, ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nah, sekarang yang tolong diamati, ini TKP-nya di mana? Rumah mertua Simon kan? Nah, kemudian ini sudah malam ya. Dikatakan menjelang malam sesudah matahari terbenam. Banyak orang datang membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan. Nah, kemudian apa yang dikerjakan oleh Yesus? 34. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita macam-macam penyakit itu, dan Yesus juga mengusir banyak setan.
Nah, yang tolong diamati Bapak Ibu, ini gunakan imajinasi tapi juga logika ya. Kalau 4 orang murid itu ada bersama dengan Yesus dan mereka melihat begitu banyak orang datang, banyak orang sakit dibawa kepada Yesus, dan kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Perasaan apa yang bisa muncul dalam diri murid-murid Yesus? Kemungkinan besar mereka bangga ya. Kita ini murid dari seorang rabi yang luar biasa. Kalau ngajar, dia berbicara sebagai orang yang berkuasa, dan kemudian dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir banyak setan. Itu berarti guru kita itu bukan orang biasa. Dan mereka berpikir, nanti akan ketemu kelanjutannya. Ini sekarang coba lihat ke ayat 35 ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus pergi ke tempat sunyi, berdoa. Pagi-pagi itu ya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Apa tujuan Petrus nyari Yesus ini? Semua orang mencari engkau. Malamnya Yesus menyembuhkan orang begitu banyak. Dan kemudian pagi-pagi itu banyak orang masih nyari Yesus. Yang dipikirkan oleh Petrus apa? Kalau dia mencari Yesus ini. Ini untung mereka nggak buka kotak itu ya, apa ya namanya, kotak persembahan gitu ya. Yang habis disembuhkan ngasih donasi, enggak, bukan begitu. Tapi Petrus sendiri sekarang sudah melihat guru mereka bukan orang biasa. Dan kelihatannya gitu ya. Karena Yesus menyembuhkan orang yang jumlahnya sangat banyak, Petrus jangan-jangan berpikir, Yesus harus melayani orang-orang yang sakit itu, menyembuhkan mereka semua. Nah, tapi kalau itu yang terjadi, kalau Yesus hanya mau menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, atau membantu orang yang kerasukan supaya dibebaskan dari setan, maka ya ini ada yang keliru dalam diri para murid. Dikiranya Yesus datang hanya untuk menyembuhkan, padahal bukan itu. Kita lihat jawaban Yesus ya. Ketika Petrus mengatakan, semua orang mencari engkau. Di balik kata-kata ini kan Petrus berharap, temui mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Jawab Yesus, 38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus memberikan penjelasan kepada Petrus ini ya. Aku datang itu bukan untuk jadi tabib. Aku datang itu bukan urusannya menyembuhkan orang sakit. Kalau aku menyembuhkan orang sakit, itu hanya sarana yang aku gunakan untuk menyampaikan apa yang seharusnya aku sampaikan, yaitu Injil, datangnya kerajaan Allah itu. Tugas Yesus itu memberitakan Injil. Tugas Yesus itu memberitakan datangnya kerajaan Allah. Bukan menyembuhkan orang sakit. Kalau tujuan kedatangan Yesus itu hanya menyembuhkan orang sakit, nggak usah pergi kemana-mana kan, nggak usah pergi ke nggak usah pergi ke tempat lain, nggak usah juga ke Kapernaum, cukup di Nazaret saja dan buka praktek di situ. Kalau Yesus tugasnya atau tujuannya untuk menyembuhkan orang sakit, tinggal di Nazaret aja kan, buka praktek penyembuhan, pengusiran setan. Tapi sekali lagi bukan itu. Tunggu dulu.
Petrus bisa jadi salah duga di sini kan. Maka kemudian Yesus menjelaskan, aku datang itu untuk memberitakan Injil. Nah, kemudian 39, pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Nah, kemudian berikutnya, mereka ini 4 orang ini ya terus mengikuti Yesus ya. Dan di ayat 40 ya, mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kena kusta. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan peristiwanya, Bapak Ibu, kita akan melihat, dan tentu saja murid-murid tadi juga melihat ya, Yesus hanya, ayat 41, mengulurkan tangan, menjamah orang kusta itu, lalu mengatakan, aku mau jadilah engkau tahir. Orang itu jadi tahir. Di bab 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Ini ada peristiwa Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi ya, 4 orang menggotong orang yang lumpuh, kemudian membongkar atap supaya bisa menempatkan orang yang lumpuh itu di depan Yesus. Nah, sekarang begini. Lihat ke ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, kemudian pada akhirnya orang ini bisa jalan ya. Nah, yang kita perlu perhatikan keberadaan para murid tadi di situ. Mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan mengampuni dosa, dan mereka mendengar Yesus berkata kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Ini mereka paham apa enggak ya? Kalau Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, yang bisa ngampuni dosa kan Allah. Ini tapi para murid itu pada paham apa enggak? Nah, tunggu dulu ya. Nah, berikutnya lagi. Sekarang ke ayat ini 13. Ini kita melihat tetapi di versi Injil yang lain ya. Di sini kita menemukan Yesus pergi ke pantai danau. Lihat, orang banyak datang. Kemudian Yesus mengajar mereka. Nah, kemudian Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai yang masih ngantor ini ya, masih duduk di rumah cukai. Nah, kemudian Yesus mengajak Lewi, pemungut cukai ini, untuk ikut. Nah, Lewi mengikuti Yesus. Nah, sekarang lihat ke ayat 15. Kemudian Yesus makan di rumah orang itu. Banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yang jawab, bukan murid-murid ya. Yang ditanya murid-murid, tapi bukan murid-murid yang jawab. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, sekarang tolong perhatikan relasi antara 4 orang murid tadi dengan pemungut cukai. 4 orang murid tadi nelayan kan? Dan kemudian
Lewi itu pemungut cukai. Nah, pertanyaannya ini antara pemungut cukai dengan nelayan itu sebenarnya hubungan mereka baik-baik saja apa enggak? Nah, sistem pajaknya beda ya dengan sistem pajak yang diikuti di negara modern ya. Pajak di Yudea, di Palestina pada waktu itu kan yang diperlakukan ini pajak negeri jajahan. Silahkan membayangkan begini, para bos pemungut cukai itu pada ngumpul, lalu tender, siapa yang bersedia atau siapa yang bisa memberikan uang pajak kepada Roma dalam jumlah yang paling besar, itu yang menang tender. Jadi pajak dibayarkan duluan sama bosnya ini. Nah, kemudian bos pemungut pajak ini itu kemudian menarik pajak dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka menarik pajak dari ini ya orang-orang Yahudi ini. Dan mereka punya kuasa untuk memaksa ya. Ada bos pemungut pajak yang punya prajurit. Dan apa yang harus diperhitungkan? Dia pemungut pajak ini harus memperhitungkan satu, kembali modal kan? Kembali modal itu terhitung atau dengan memperhitungkan uang yang sudah dia serahkan ke Roma, kemudian biaya untuk membayar orang-orang yang memungut pajak, dan kemudian mereka juga harus pikirkan untung dong. Karena itu mereka, para pemungut pajak itu, seringkali berlaku kasar, keras terhadap rakyat. Lewi itu bukan bos, ya, tetapi pasti dia anak buah bos pemungut pajak itu. Dan dia rupanya punya kantor lihat ya kantornya di mana coba. Yesus pergi ke pantai danau ayat 13 mengajar, lalu berjalan lewat di situ melihat Lewi. Nah, kantornya di dekat-dekat situ juga berarti. Yang seringkali ditekan untuk bayar pajak siapa? Rakyat orang Yahudi termasuk para nelayan ini. Nah, Bapak Ibu sekarang bayangkan mereka makan bareng. Bisa nyantai suasananya? Pasti suasana yang ya nggak begitu nyaman. Pakai bahasa sinis, Bapak Ibu membayangkan ya, makan bareng debt collector yang sering nagih dan sering maksa saya untuk membayar utang. Suasananya, saya tidak menyamakan ya, tapi gambaran suasana. Antara pemungut pajak dengan para nelayan, itu suasananya bukan suasana yang santai gitu ya. Nah, lihat, Yesus makan bersama. Kalau Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai, pemungut pajak, ya suasananya pasti senang orang pemungut cukai itu. Yesus juga gembira, tapi murid-murid Yesus bisa jadi mereka masuk dalam suasana yang tidak menyenangkan ya. Dan kemudian kalau orang-orang Farisi pada nanya murid-murid Yesus itu ya, kenapa itu gurumu makan bersama dengan ini pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka diem kan, nggak jawab. Karena itu juga soal untuk mereka. Kenapa guru kita makan bersama dengan orang-orang ini? Tapi justru Bapak Ibu dalam situasi yang seperti ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Lihat, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Supaya apa? Ya supaya bertobat. Lihat, Yesus sebenarnya memberikan penjelasan juga kepada murid-murid 4 orang tadi.
mengapa ia memanggil Lewi. Nah, kemudian yang berikutnya kita ikuti ke ayat 18. Ini Yesus dan murid-muridnya ini ya, berhadapan dengan situasi murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah, saya tidak akan mendiskusikan penjelasan Yesus ya. Tapi sekali lagi kita menemukan ada pertanyaan dari pihak lain mempertanyakan sikap Yesus dan murid-muridnya tentang puasa, dan kemudian Yesus memberikan penjelasan. Murid-murid pada ngapain? Langsung atau tidak mereka mendengarkan. Bagaimana Yesus menjawab pertanyaan itu? Nah, kemudian di ayat 23, Yesus dan murid-muridnya, ya, pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Ya, kata orang Farisi, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Siapa mereka? Murid-murid Yesus. Yang tidak diperbolehkan di hari Sabat itu apa? Memetik gandum. Nah, kemudian lihat bagaimana Yesus bicara kepada orang-orang Farisi, dan kemudian perhatikan bagaimana para murid ada di situ gitu ya. Ini Bapak Ibu, ini kalau kita membaca Injil, seringkali yang kita perhatikan kan Yesus dengan lawan bicaranya. Tapi kali ini kita melihat apa yang tampak di belakang. Di belakang ada agak maju sedikit dari background gitu ya. Ini murid-murid ada di situ. Mereka yang menjadi sumber pertanyaan ya, memetik gandum di hari Sabat. Nah, kemudian orang-orang Farisi mempertanyakan itu, dan kemudian Yesus menjawab. Dan bisa jadi jawaban Yesus membuat orang keheranan ini ya. Karena pertama Yesus mengutip ini apa yang dilakukan oleh Daud. Ya. Mengutip Daud aja ketika lapar dia melanggar aturan tentang roti sajian. Yang menjadi lebih penting itu bukan pelanggarannya, tapi ini ada orang kelaparan loh. Masa mendahulukan peraturan daripada menolong orang yang kelaparan. Nah, berikutnya. Nah, di sini kita melihat ya, para murid menyaksikan bagaimana Yesus berdebat dengan para pemuka Yahudi, khususnya ini orang-orang Farisi. Nah, lanjut. Yang ini lebih berat sekarang. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus masuk ke rumah ibadat. Kemudian di situ ada orang yang ini tangannya mati sebelah. Ini termasuk stroke ringan atau berat kalau udah mati sebelah ini. Satu tangan mati sebelah mati. Nah, kemudian lihat ini Sabat ya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ya. Jadi ngamati ada orang sakit ini hari Sabat ya. Ini di sinagoga. Pasti Yesus akan tergoda gitu ya untuk menyembuhkan. Lanjut. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka,
Jadi orang yang mati tangannya ada di tengah ya, semua orang bisa ngelihat ini. Lalu Yesus bertanya kepada orang yang hadir di sinagoga itu, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Mana yang diperbolehkan? Masa di hari Sabat orang nggak boleh berbuat baik? Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Apakah kalau mau menyelamatkan orang, nunggu Sabat selesai? Lihat, orang-orang yang ditanya oleh Yesus itu diam Ya. saja. Dan Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya. Bapak Ibu, perhatikan konfrontasi antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Ini Yesus bisa dikatakan sendirian ya. Ada 5 orang murid, tapi apakah mereka bisa membackup Yesus? Enggak, mereka ikut saja. Tapi mereka ini menyaksikan bagaimana Yesus seorang diri menghadapi orang-orang Farisi dan membuat orang-orang Farisi itu tidak bisa bicara. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu sesuatu yang benar. Nah, kemudian, lihat ke ayat 6. Keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Para murid pasti ngelihat kan wajah orang-orang Farisi itu. Kalau orang marah, level 1 sampai 10, ini levelnya udah level 9, mukanya udah kayak apa coba. Dan mereka, para murid, menyaksikan bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang seperti itu. Nah, itu yang kita lihat di hari Sabat ini ya. Nah, kemudian di bab 3 ayat 7 sampai 11, ya, kita melihat Yesus yang menyembuhkan orang banyak lagi. Lihat ayat 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya sambil berteriak, Engkaulah Anak Allah. Nah, itu sudah kita lihat kasus yang serupa dengan itu. Nah, sekarang 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Yakobus, kemudian Yohanes. Yakobus dan Yohanes itu diberi nama Boanerges, Boanerges, anak-anak guru. Ya, kemudian lihat 18, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, ya, kemudian Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, sekarang begini lagi. Ini yang saya kasihan itu sama Lewi atau Matius ini. Bapak Ibu lihat ya, ada Simon orang Zelot dan ada Yudas Iskariot. Orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu kan oleh orang Yahudi dipandang sebagai sekutu Roma. Mereka memeras bangsanya sendiri untuk menyerahkan hasilnya kepada penguasa Roma yang menjajah mereka. Simon orang Zelot, Yudas Iskariot, mereka anggota milisi.
Mereka adalah orang-orang Yahudi, pejuang yang berusaha untuk mengusir Roma. Nah, sekarang begini, kata Iskariot gitu ya. Kata Iskariot, itu ada yang memberikan keterangan begini. Yudas Iskariot. Iskariot itu dari kata sikari, yang artinya belati, pisau, ya. Dan kenapa mereka menggunakan istilah ini? Mereka begini, bayangkan, ada keramaian di antara orang-orang Yahudi, lalu ada tentara atau prajurit Roma yang berjaga dalam keramaian itu ya. Maka orang-orang seperti Yudas ini, orang-orang atau pejuang Yahudi ini, akan masuk dalam keramaian, mendekati prajurit Roma, menikam mereka sampai mati, lalu mereka menenggelamkan diri dalam kerumunan orang itu. Itu cara mereka bekerja sebagai gerilyawan. Gitu. Nah, sekarang bayangkan, di situ ada Simon, orang Zelot, ada Yudas, tapi juga ada Matius, pemungut cukai. Ini rukun apa enggak mereka ini? Mereka mengikuti Yesus semuanya. Ya. Dan kita bisa melihat lebih jauh, Bapak Ibu, kepribadian Tuhan Yesus itu kayak apa coba? Orang yang berseberangan satu sama lain, kumpul jadi satu komunitas, jadi satu kelompok muridnya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, itu Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa panglima setan, Beelzebul. Tapi kemudian Yesus juga ya menanggapi. Lalu di ayat 31, ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menjemput, untuk menemui Yesus. Nah, kemudian lanjut saja. Di bab 4 kita menemukan Yesus yang menyampaikan pengajaran. Lihat ayat 1. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau, maka datanglah banyak orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedang orang banyak di darat di tepi danau. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 12 orang murid ada bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus sedang mengajar dan orang banyak mendengarkannya. Nah, bisa dikatakan, ya banggalah. Guru mereka bukan hanya pintar mengajar, bukan hanya menyampaikan kata-kata yang membuat orang paham dan gembira, tapi guru mereka adalah orang yang punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir roh jahat. Nah, kemudian di bab 4 ini kita ketemu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ya. Nah, sekarang ke ayat 35. Ayat 35. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu sudah mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, kalau murid-murid ini membangunkan Yesus, pertanyaannya,
Apa yang mereka harapkan dari Yesus setelah Yesus bangun? Apakah mereka sudah berpikir Yesus bakal meredakan badai, taufan? Enggak. Kalau kemudian lihat ya, perahu mereka penuh dengan air. Yesus masih bisa tidur loh. Kalau mau jadi pengikut Yesus, kalau tidur harusnya level kayak gitu ya. Sampai ada badai, ada taufan, air masuk ke perahu, Yesus masih nyenyak loh tidurnya. Mereka membangunkan Yesus untuk apa? Ya bantu kamilah untuk mengeluarkan air dari perahu ini. Itu yang mereka pikirkan. Nah, 39. Ia pun bangun. Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenang." Angin itu reda, danau menjadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Perhatikan ayat 40. 1. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka itu kan udah lama ikut Yesus ya, minimal yang 4 tadi ya. Dari awal ikut ya. Mereka sudah melihat Yesus melakukan berbagai mukjizat. Tapi mereka sekarang masih nanya, siapa orang ini sebenarnya? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena mereka melihat angin, danau nurut kepada Yesus. Jadi mereka sudah melihat banyak yang dilakukan oleh Yesus. Tapi melihat hal lain yang dilakukan oleh Yesus, mereka masih bingung. Mereka masih heran. Siapa orang ini? Nah, lanjut dulu. Yang berikutnya, nih, Bapak Ibu ada cerita tentang Yesus yang mengusir roh-roh jahat itu ya, yang dalam jumlah sangat besar. Dan ya, kita menemukan yang lebih hebat lagi. Para murid melihat Yesus mengusir roh jahat. Jumlahnya besar, dan kemudian nyatanya Yesus bisa menyuruh mereka semua pergi. Nah, lanjut dulu. Sekarang kita masih lihat Yesus yang buat mukjizat, membangkitkan anak Yairus, dan menyembuhkan orang yang ini, pendarahan. Yang kita akan lihat, ini Yesus yang membangkitkan anak Yairus saja. Sekarang silahkan ke ayat 35. Jadi Pak Yairus tadi kan menemui Yesus, minta supaya Yesus datang. Yesus OTW ke rumahnya, tapi ternyata ketika Yesus masih bicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadah dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apakah perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Percaya apa? Percaya apa? Enggak ngerti. Percaya Yesus akan membangkitkan? Belum sampai ke situ. Ikuti saja apa yang dikatakan oleh Yesus, enggak tahu. Nah, kemudian ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Ini kalau saya jadi Andreas, saya yang protes itu. Andreas itu kan saudara Petrus. Andreas dan Petrus itu yang pertama dipanggil kan. Baru kemudian Yakobus dan Yohanes. Ini Petrus, Yakobus, Yohanes diajak, Andreas nggak diajak. Nah, di kemudian hari ya 3 orang ini yang nyatanya punya peran penting ya
dalam gereja. Nah, kemudian lihat. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Tadinya kan nangis. Suaranya nyaring kan pas nangis. Nah, Yesus datang. Ngapain kamu pada nangis? Anak itu nggak mati kok, tapi tidur. Yang tadinya nangis dengan suara keras nyaring itu, tahu-tahu jadi tertawa. Mentertawakan Yesus. Tapi apa artinya Yesus mengatakan anak itu nggak mati, anak itu tidur? Nah, sekarang. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah, ibu, anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ikut masuk ya. Lalu ia memegang tangan anak itu, katanya, Talita kum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kepanjangan terjemahannya. Talita, itu kalau ibu manggil anak perempuan kecil. Itu kan panggilan, kalau orang tua manggil anak perempuan yang masih kecil, sayang, gitu kan, nak, itu toh. Kum, itu artinya bangun. Ibu-ibu dulu kalau bangunin anak kecil, anak perempuan kecil gimana caranya? Disiram air apa? Enggak perlu begitu kan. Cukup duduk di dekatnya, lalu bilang, nak, bangun. Gitu aja kan. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus memegang tangan anak itu, lalu bilang, sayang, bangun. Nak, bangun. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Ya, umurnya udah 12. Semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Perhatikan, di situ tadi ada 3 orang murid ya. Dan mereka ikut mendengar. Yesus mengatakan, anak itu nggak mati, cuma tidur. Mereka mendengar juga orang-orang mentertawakan Yesus. Nah, kemudian lihat. 3 murid ini melihat Yesus membangkitkan orang mati semudah membangunkan orang tidur. Membangunkan anak ya yang tidur. Kalau bapaknya yang tidur seringkali susah banguninnya. Lebih susah mana, Bu? Membangunkan anak tidur atau membangunkan bapaknya yang tidur? Tergantung tidurnya. Nah, kemudian di bab 6, ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Di Nazaret ini, murid-murid Yesus menyaksikan bagaimana Yesus ditolak. Ditolak. Tidak diterima pengajarannya itu ya. Nah, ya, murid-murid Yesus melihat, mengamati gitu ya. Bagaimana orang-orang di kampung Yesus sendiri menolak Yesus. Nah, kemudian sekarang begini. Di perikop berikutnya Yesus mengutus 12 rasul ya. Lalu ada pembunuhan Yohanes Pembaptis, kita diskusikan di tema yang berikutnya lagi nanti. Sekarang di bab 6 ayat 30. Mereka menyaksikan Yesus membuat mukjizat lagi. Ya, mukjizat. Yesus menyediakan makan untuk begitu banyak orang. Dah, habis itu. Sekarang ke ayat 45.
Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ini pemandangannya keren sekali itu ya. Murid-murid naik perahu, Yesus jalan, dan pemandangannya adalah Yesus hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenang, ini aku, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Enggak enak ini kata yang diterapkan kepada para murid Yesus ini ya. Mereka dikatai oleh penulis, oleh Markus, degil. Melihat banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Mereka enggak ngerti siapa Yesus. Nah, berikutnya lagi itu ada peristiwa penyembuhan di bab 7 ayat 1 sampai 23 perdebatan Yesus dengan orang-orang orang-orang Farisi ya. Dan ahli Taurat tentang cuci tangan. Nah, bukan cuci tangan, tentang yang najis dan yang tahir. Nah, lalu ada mukjizat lain lagi, anak perempuan Sirofenisia menyembuhkan orang tuli. Nah, sekarang bab 8 ayat 1. 8 ayat 1 ya. Yesus memberi makan bukan 5.000 tapi 4.000 orang. Sudah jelas kan? Soal Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu di sini Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, sekarang gini aja, ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kalau orang-orang itu mengikuti Yesus, mereka berpikir akan ikut Yesus berapa hari apa enggak? Enggak kepikir kan? Kalau enggak kepikir, bekal mereka ya ala kadarnya. Tapi mereka 3 hari ikut Yesus. Itu berarti laparnya level berapa? Yang diberi makan oleh Yesus itu 4.000 orang, yang laparnya kayak gitu loh. Dan kemudian lihat ayat 9. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Nah, sekarang berikutnya. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Yesus sudah buat banyak mukjizat ya, orang Farisi nggak terima. Minta tanda yang lain yang membuktikan bahwa Yesus memang datang dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik perahu dan bertolak ke seberang. 14. Kemudian naik perahu ya. Yesus dan murid-muridnya ada di perahu ya.
Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ada roti, ada ragi di sini ya. Coba lihat Bapak Ibu, ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Kurang ajar kan? Yesus mengatakan berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi, awas terhadap ragi Herodes. Murid-muridnya pada ngomong, dia bilang begitu karena kita nggak punya roti. Dikiranya roti itu soal serius untuk Yesus. Maka Yesus menjawab, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Itu sedih sekali Yesus paling ngomong bicara gitu ya. Murid-murid itu sudah mendengarkan Yesus bicara dalam berbagai kesempatan, melihat Yesus melakukan begitu banyak mukjizat, tapi mereka enggak ngerti atau belum mengerti. Baik, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan. Silahkan, baca. Nggak ada? Ada Pak di inbox Pak. Oh, Ada yang bertanya. ya. Jadi apa yang diharapkan Yesus ketika tadi Yesus tidur dan angin taufan melanda. Begini, Yesus menegur mereka. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Nah sekarang, tolong bandingkan dengan Yairus. Jangan takut, percaya saja. Percaya itu bagaimana? Di situ kita ketemu yang diharapkan Yesus untuk tentang para murid dan untuk Yairus hal yang sama. Percaya kepada Yesus dalam arti serahkan semua kepada Yesus walaupun kamu tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Yairus tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesus. Para murid juga tidak tahu apa yang diharapkan oleh Yesus. Apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Tapi yang diharapkan oleh Yesus itu adalah murid-muridnya percaya kepada Yesus. Percaya dalam hal ini artinya menyerahkan semua kepada Yesus, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Nah, kemudian ragi Herodes, ragi orang Farisi.
Di kesempatan yang lain Tuhan menggunakan kata ragi untuk mengumpamakan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu seumpama ragi gitu. Ini yang bisa jawab ibu-ibu. Pernah bikin roti. Kalau adonan dikasih ragi. Ditunggu gitu kan supaya adonan itu mengembang kan ya. Nah, sampai di situ bagus. Ragi membuat adonan mengembang. Seandainya dibiarkan terus, adonan yang sudah diberi ragi itu dibiarkan terus, apa yang akan terjadi? Saya nggak pernah buat roti, saya nggak tahu. Adonan sudah diberi ragi, mengembang, biarkan terus. Apa yang bisa terjadi? Ya, jangan sampai telat. Kalau telat nanti jadi nggak jadi bikin roti. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kalau adonan itu dibiarkan terus dengan ragi tadi, adonannya akan rusak apa enggak? Rusak. Rusak. Jadi kalau Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seumpama ragi, maka ini baru sampai pada tahap ragi membuat adonan mengembang tadi ya. Tapi kalau waspada terhadap ragi Herodes, ragi orang Farisi, lanjutkan. Adonan dibiarkan terus, adonan itu akan busuk. Nah, ragi Herodes, ragi orang Farisi menunjuk kepada ajaran pengaruh buruk ya dari ini orang-orang Farisi, ajaran-ajarannya ya. Dan kemudian dari Herodes, nah ini pengaruh buruk dari Herodes. Begitu yang dimaksudkan. Ada lagi? Pak, saya mau nanya sedikit, Pak. Cuma jelasin doang. Ini murid Yesus yang Matius ini sama penginjil sama Pak ya? Yang menulis Injil Matius. Iya, kalau mau bicara singkat begitu saja, nanti daripada saya ngomong panjang lebar tambah bingung. Terus Yohanes di sini sama juga dengan Yohanes yang nulis Injil, sama Wahyu Pak ya? Oh, kalau Wahyu beda lagi. Ada nama Yohanes di kitab Wahyu. Dan teman-temannya kali ya. Ada Yohanes di kitab, ada nama Yohanes di kitab Wahyu. Tetapi itu hanya nama yang sama. Tapi orangnya beda. Dari mana tahu kalau beda? Tulisannya, gaya tulisannya beda. Nah, kemudian tadi kalau saya menyebut Matius pengarang penulis Injil, nanti kalau mempelajari sejarah penulisan gitu ya, itu Matius itu bisa dikatakan tulisannya tidak sekali jadi, tapi sudah bisa dipastikan ada rasul di situ, yaitu Matius yang terlibat di dalam penulisan. Nah, begitu saja. Oke, Pak. Thank you. Ya. Pak, tanya. Pak, kalau dikatakan di situ bahwa mereka ada kata degil, terus mereka juga masih belum mengerti itu, Pak, karena ini sebenarnya mereka belum percaya pada Yesus ya, selama mengikuti sampai yang di Markus 8 tadi. Kenapa nih? Kalau percaya itu membantu mengerti atau mengerti itu membantu percaya? Ada yang nggak ngerti tapi percaya. Ada yang di sini percaya tapi nggak ngerti-ngerti. Ikut Yesus kemana-mana. Melihat yang dilakukan oleh Yesus. Mendengarkan Yesus bicara. Kok nggak ngerti-ngerti? Kok nggak paham-paham? Ini adalah sebabnya apa? Nah, tunggu dulu. Apakah semua yang Bapak Ibu lihat dari awal langsung Bapak Ibu paham? Tolong ingat-ingat ya, jangan-jangan pernah mengalami. Saya ngerti ini, saya lihat ini udah berapa kali, tapi baru ini saya paham. Pernah ngomong gitu? Pernah ngalami begitu?
ada sesuatu yang mungkin dalam arti tertentu menyentak pikiran kita, lalu membuat kita sadar ternyata ini tuh. Jadi begini, nanti lebih lanjut kita akan menemukan begini. Sekaligus saja karena menanggapi pertanyaan Bu Ani, lihat ke bab 8 ya. Ayat 27 itu. Di situ kan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Orang-orang itu pada ngomongin aku kan ya. Mereka bilang aku ini siapa? Lalu murid-murid itu jawab, ada yang bilang kau itu Yohanes Pembaptis. Yang lain lagi bilang kau itu Elia. Ada juga loh yang bilang kalau engkau itu seorang dari para nabi. Terus Yesus bertanya, terus kalau menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Petrus jawab, engkau Mesias. Ya. Berikutnya, sekarang silahkan ke ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah, menegurnya bagaimana? Kalau di Injil Matius, itu disampaikan tegurannya. Mesias kok mati. Petrus kan sudah mengatakan Yesus Mesias kan. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia akan diserah, akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, tapi bangkit. Nah, rupanya Petrus memperhatikan menderita dan dibunuh itu. Karena itu Petrus menegur, itu malah menegur Yesus. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Masa Mesias mati? Masa Mesias dibunuh? Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini salah satu kemungkinan penjelasan ya. Para murid itu punya banyak salah paham tentang Yesus, karena di pikiran mereka, itu mereka sudah punya paham sendiri, pemahaman sendiri, anggapan sendiri tentang Yesus. Mesias itu raja orang Yahudi. Para murid ini awalnya ikut Yesus karena berpikir Yesus itu Mesias, bakal raja. Bukan seneng kan? Kalau raja mereka itu bisa menghidupkan orang mati, membuat roti jadi banyak, membuat orang sakit jadi sembuh, orang kerasukan juga bisa disembuhkan. Mereka berpikir Yesus raja yang seperti itu. Maka giliran mereka mendengar Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, mati, tapi bangkit, itu mereka tidak bisa terima. Jadi apa yang membuat mereka tidak bisa mengerti? Salah satu kemungkinannya adalah mereka sudah punya pemahaman sendiri tentang Yesus, sehingga mereka melihat, mendengar banyak hal, mereka nggak ngerti. Mereka baru mengerti semua yang dimaksudkan oleh Yesus itu setelah Yesus bangkit dari kematian dan menemui mereka. Karena sebelumnya, karena mereka nggak ngerti juga, mereka lari kan. Jadi itu salah satu kemungkinan. Dan Bapak Ibu mungkin juga pernah mengalami kan ya selama belajar kitab suci, karena untuk mempelajari sesuatu yang baru, ada masalah, kita punya kumpulan pengetahuan begitu banyak di memori kita. Contoh, pertanyaan yang sering saya sampaikan itu loh, Yesus itu anak tukang kayu atau tukang kayu? Gitu aja jawabnya bisa jadi aneh-aneh kan? Tertulis, saya kutipkan Injil Markus, tukang kayu. Tapi yang di memori, anak tukang kayu. Langsung bisa menerima yang ada di Injil Markus?
Kadang ditanya ulang masih jawab anak tukang kayu kok. Jadi itu kemungkinan mengapa mereka belum mengerti. Gitu ya. Pada waktunya mereka akan mengerti. Ya, begitu, Bu. Pak Agus? Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi kalau nggak keliru, Bapak mengatakan istri Petrus yang disembuhkan. Jadi lalu Pak Seko mengatakan bahwa ternyata Petrus punya istri ya. Lalu kita akan selidikin tempatnya gitu. Nah, saya menunggu-nunggu barangkali ada pesan khusus sehubungan dengan tempat tinggal istri Petrus. Apa itu, Pak? Oh, enggak, bukan begitu dulu, Pak. Ini kan ada rumah mertua Petrus. Kalau Petrus punya mertua, Ya. berarti Petrus punya istri dong. Masa punya mertua tapi nggak punya Ya. istri? Nah, nanti Paulus yang cerita di 1 Korintus bab 9. Petrus itu pergi memberitakan Injil ngajak istrinya loh ya. Petrus bawa istri ketika pergi memberitakan Injil. Itu yang ngasih tahu saya Paulus. Oh. Iya, Paulus cerita. Memangnya cuman Petrus, cuman Kefas, cuman mereka yang punya hak untuk membawa istri dalam pemberitaan Injil. Nanti silahkan periksa Pak di 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Ya. Ayat 5. Oh, tuh Pak Roy udah ketemu sama istri Petrus. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau tempatnya jadi biasa aja, Pak ya, nggak ada perhatian khusus ya, hanya ingin menyatakan. Ya. Kalau tempatnya, kalau Bapak pergi ke Kapernaum, ditunjukin itu rumah Petrus itu, gitu. Pondasinya doang, tapi yang ditunjukin udah nggak ada rumahnya. Ya. Nah, tentang kebenaran arkeologisnya bagaimana, nggak tahu. Ya, terima kasih. Ya, masih ada lagi. Baik. Baik, kalau tidak ada, kita lihat beberapa hal berdasarkan pembacaan ini tadi ya. Yesus itu memanggil 12 orang tadi menjadi murid kan. Mereka nantinya akan ditugaskan untuk memberitakan Injil. Tapi sebelum tugas itu dikerjakan, mereka harus ikut Yesus dulu. Mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Itu ya, arti sederhananya melihat apa yang dilakukan gurunya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Dan yang istimewa dengan murid-murid ini, ya mereka enggak punya kelas ya. Mereka ikut Yesus kemana saja Yesus pergi, sehingga tidak ada ruang kelas untuk mereka. Tapi mereka bisa belajar melihat Yesus berbicara dalam berbagai kesempatan. Ketika Yesus mengajar, mereka dengerin. Yesus debat dengan orang Farisi, juga mereka dengerin. Nah, kemudian para murid itu melihat begitu banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus, khususnya mukjizat yang dikerjakannya. Ya, khususnya mukjizat. Karena kalau di Injil Markus itu diceritakan dari bab 1 sampai lumayan jauh, ya, lumayan panjang cerita tentang mukjizat. Dan beberapa kali tadi kita melihat Yesus menyembuhkan begitu banyak orang. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat Yesus membangkitkan anak Yairus tadi, atau meredakan badai, atau menggandakan roti, Bapak Ibu perlu berapa mukjizat untuk percaya kepada Yesus? Semua harus dilihat dulu baru percaya?
Bisa jadi nggak perlu sampai sebanyak itu ya. Tapi murid-murid Yesus itu melihat terlalu banyak, begitu banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus, yang sungguh-sungguh sebenarnya bisa menunjukkan siapa sebenarnya Yesus. Tapi yang kita lihat, mereka melihat semua yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka tidak memahami apa arti semuanya itu. Mula-mula mereka menganggap penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu hanya pekerjaan tabib saja. Dan kemudian mereka juga nggak ngerti ketika Yesus meredakan badai tadi. Siapa orang ini? Angin taufan, angin danau aja nurut sama dia. Mereka lihat itu, mereka lihat sesuatu yang atau peristiwa-peristiwa yang besar, tapi tetap nggak ngerti siapa Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus menggandakan roti 2 kali ya, untuk 5.000 orang, untuk 4.000 orang. Mereka masih bisa ngejek Yesus. Dia ngomong gitu karena kita nggak punya roti. Roti buat Yesus bukan masalah. Nah, mereka mengikut tapi nggak mengerti. Tapi nanti akan ada masanya, ya. Mereka baru mengerti semua yang dikerjakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus itu, setelah mereka ketemu dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Waktu Yesus mati mereka nggak paham juga loh ya. Mereka lari kencang sekali waktu Yesus ditangkap. Karena apa? Nggak ngerti. Mereka pikir Mesias itu raja. Raja mereka kok ditangkap dan mereka nggak bisa dan tidak berbuat apa-apa. Mereka kecewa, sedih, takut, lari. Tapi kemudian sekali lagi, setelah ketemu dengan Yesus yang bangkit dari kematian, barulah mereka mengerti. Kenapa? Kebangkitan dari kematian yang dialami oleh Yesus itu menjadi tanda yang paling mencolok yang membuat mereka paham siapa Yesus itu. Dan kebangkitan dari kematian, pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit, itu membuat murid-murid memandang peristiwa lalu itu bukan sebagai sesuatu yang menyebutnya ya, memalukan dan harus ditutupi gitu ya. Kalau bicara tentang penulisan Injil Markus, Bapak Ibu begini, Markus itu kan oleh Petrus dianggap sebagai anak itu. Markus itu menjadi penerjemah Petrus di Roma. Dan kemudian berdasarkan pengajaran Petrus, Markus nulis Injil. Kalau begitu, apa yang ditulis oleh Markus itu kita bisa katakan itu cerita, itu kisah yang disampaikan oleh Petrus kan. Dan kalau begitu juga kita tahu Petrus nggak malu itu cerita Yesus yang memarahi mereka, Yesus yang kecewa dengan mereka, bahkan Markus juga menulis, berarti Petrus juga ngomong itu ya. Murid-muridnya degil, nggak ngerti-ngerti. Gitu. Nah, sekarang begini, ketika kita belajar untuk menjadi murid, jangan-jangan kita harus berhadapan atau mengalami seperti Petrus dan teman-temannya itu. Ngelihat, ngalami, dengar, tapi nggak ngerti-ngerti. Tapi menjadi murid, ya terus mendengarkan, terus melihat. Bayangannya kan murid diskusi dengan gurunya jadi tambah pinter gitu. Tapi kalau kita melihat Yesus dengan murid-muridnya kok agak beda ya.
Ini Yesus bisa jengkel dengan murid-muridnya yang nggak paham-paham. Tapi kemudian setelah kebangkitan, barulah mereka ini paham. Nah, sekarang begini. Selama Bapak Ibu jadi murid Yesus, murid Yesus kan ya? Sudah berlaku seperti para murid tadi apa belum? Mendengarkan, melihat yang dikerjakan oleh Yesus. Bukan nonton film urusannya ya. Bukan kembali ke abad pertama, ketemu Yesus secara fisik, salaman, enggak. Kalau mau belajar menjadi murid seperti para murid tadi, yang dilakukan juga sama sebenarnya prinsipnya. Mendengar yang dikatakan Yesus, melihat yang dilakukan oleh Yesus. Caranya, lihat saja apa yang dilihat oleh para rasul. Gimana caranya lagi? Nah, itu yang diomongkan para rasul, ditulis di dalam Injil. Kalau mau melihat Yesus, baca Injil. Kalau mau mendengar apa yang dikatakan Yesus, baca Injil. Dan dengan begitu, kita berlaku sebagai murid itu tadi. Di samping itu, tentu saja dalam kehidupan, Tuhan bisa jadi sudah mengunjungi, berbicara, mengatakan macam-macam hal kepada kita. Tapi bisa jadi kita tidak langsung mengerti semuanya. Tapi menjadi murid, ngerti apa enggak ngerti, terus belajar dan berusaha mengerti. Kalau sekarang menyebut diri sebagai murid Yesus, tapi tidak mau mendengarkan Yesus, ngakunya murid Yesus tapi nggak mau ngelihat Yesus, pertanyaannya jadinya, itu murid apa bukan? Murid Yesus online. Nggak ada. Nggak ketemu. Kita kalau begini itu belajar membaca kitab suci ya. Tapi yang dimaksudkan perjumpaan dengan Yesus, melihat, mendengar Yesus, itu justru ketika kita dengan pemahaman, kemampuan yang kita miliki, membaca kitab suci, dan kemudian menggunakan kitab ini untuk mendengar ajaran Yesus, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tanpa itu, tidak mungkin orang bisa jadi murid. Nah, Bapak Ibu, cukup ini untuk malam hari ini ya. Kita ketemu Selasa depan dan kita akan ya bicara tema yang lain lagi. Jadi ini tadi yang kita lakukan. Boleh saya tanya satu hal, Pak? Ditanya sama Bu Ivon, boleh enggak itu? Silakan. 1 menit. Ini saya pernah, Pak, di sini Yohanes kan adalah murid Yesus, tapi di sini dituliskan yang di Markus bab 2 ayat 18 kan murid-murid Yohanes beserta orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes dan orang Farisi puasa. Dia kan Yohanes juga murid Yesus. Dia Yohanes yang di puasa ini adalah yang disebutkan ini murid Yesus atau bukan? Yohanes Pembaptis. Atau orang lain? Yohanes Pembaptis. Oh, Yohanes Pembaptis. Iya, jadi kalau di Injil Matius, Markus, dan Lukas, ya, itu kita ketemu ada Yohanes murid Yesus, dan ada Yohanes Pembaptis. Oke, baik. Tapi kalau membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan Yohanes murid Yesus. Kalau ketemu Yohanes di Injil Yohanes, itu yang dimaksud justru Yohanes Pembaptis. Oke, ya, baik. Begitu. Terima kasih. Ya, nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Selamat malam. Silahkan Bu Ivon. Makasih Pak Seto.